Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Siapa yang mau jadi pemimpin doa pada pagi hari ini? Saya Bu. Oke, kepada adik Vicky dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, doa selesai. Adik-adik, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. So, berdirinya saya di sini, saya akan memperkenalkan nama saya dan juga saya sekarang ini menjadi guru apa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahya Fadiamoko Ago. Saya guru informatika kelas 10 khususnya pada kelas hari ini. Oke, bisa? Oke. Selanjutnya kita masuk pada pengecekan kehadiran pada hari ini. Yang pertama, Niki. Hadir. Yang kedua, Ariel. Ibu. Yang ketiga, Rasya. Ibu. Oke, semua hadir ya. Bagus. Oke, sebelum kita masuk ke materi sistem komputer, kita masuk ke pertanyaan pemantik dulu. Nah, coba adik-adik sekalian perhatikan gambar di depan sini. Coba diperhatikan adik-adik sekalian. Sudah? Bu. Nah, jadi adik-adik sekalian, perangkat apa saja yang kalian lihat di semua gambar ini? Ada yang bisa? handphone, Bu. Ada komputer Bu, ada PC laptop. Bu. Ada laptop, ada tablet. Nah, apakah semuanya ini termasuk dalam bagian komputer? Ya, Bu. Masuk. Benar. Ya, Bu. Ibu. Yang manakah yang paling dekat mendekati dengan bagian komputer? PC Bu. Yang mana? Ini? Iya. Ya, karena PC sudah termasuk dalam jenis-jenis komputer. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan materi inti pada pagi hari ini, kita akan membahas terkait manfaat dalam mempelajari sistem komputer. Nah, jadi manfaat dalam mempelajari sistem komputer membantu memahami cara kerja komputer dan penggunaan teknologi dengan tepat dalam kegiatan belajar dan kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kalian menggunakan handphone sebagai apa, adik-adik? Sebagai sahabat hidup, Bu. Sahabat hidup. Ada jawaban lain? Sebagai teman. Teman. Sebagai alat komunikasi Bu. Nah, benar. Salah satu yang paling benar yaitu adalah sebagai alat komunikasi. Jadi, penggunaan manfaat sistem komputer, salah satunya handphone, dapat membantu kita dalam menggunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama adalah memahami pengertian sistem komputer. Yang kedua ada mengenali komponen penyusun sistem komputer meliputi hardware, software, dan firmware. Yang ketiga yaitu mengelompokkan jenis-jenis komputer berdasarkan ukurannya. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama yaitu sistem komputer yang membahas terkait apa sih yang dinamakan dengan sistem komputer, apa yang ada, apa yang prinsip dari sistem komputer itu, terus apa-apa saja termasuk dalam sistem komputer, itu termasuk dalam materi yang pertama yaitu sistem komputer. Nah, yang kedua yaitu komponen penyusun.
Nah, jadi pada materi komponen penyusun nantinya akan membahas terkait komponen-komponen apa saja yang ada dalam sistem komputer. Seperti pertama hardware, yang kedua software, dan ketiga brainware. Nah, terus materi yang ketiga yaitu jenis-jenis komputer. Nah, pada materi yang ketiga ini kita akan belajar bersama-sama terkait apa-apa saja yang termasuk dalam komputer. Oke, kita masuk saja ke materi yang pertama. Nah, sebelum itu, apa sih yang dinamakan dengan sistem komputer? Ada yang bisa menjawab? Belum tahu. Belum tahu. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke bagian materinya. Jadi, sistem komputer adalah gabungan dari perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan pengguna user atau brainware. Nah, yang bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Nah, adik-adik, yang menjadi perangkat kerasnya itu hardware. Jadi, yang termasuk dalam hardware itu misalnya monitor, alat input output seperti keyboard, terus ada mouse, ada PC, ada printer, itu juga termasuk dalam perangkat keras hardware dalam sistem komputer. Terus yang kedua adalah perangkat lunak software. Nah, perangkat lunak software ini membahas terkait aplikasi-aplikasi yang ada di dalam perangkat hardware-nya. Jadi seperti contohnya itu aplikasi Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel itu termasuk dalam perangkat lunak software. Atau juga bisa sistem operasinya dalam sistem komputer seperti Windows, Linux, atau iOS, Android itu juga termasuk dalam perangkat lunak software. Dan terakhir yaitu pengguna brainware. Jadi brainware itu sebagai pengguna atau user atau diri sendiri yang berperan dalam menggunakan perangkat keras tersebut. Analoginya seperti ini adik-adik. Jadi perangkat keras itu menjadi jembatan untuk menggunakan yang namanya software. Jadi yang menggunakan usernya itu adalah brainware-nya sendiri. Apakah adik-adik mengerti? Oke. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terkait komponen utama sistem komputer. Jadi sini adik-adik, apakah adik-adik sudah tahu sebelumnya apa yang dimaksud dengan komponen utama sistem komputer? Belum tahu. Oke, kita langsung saja bahas ke materi berikutnya. Jadi hardware atau perangkat keras itu termasuk dalam komponen-komponen sistem komputer yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini hardware-nya itu adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Nah, contoh dari perangkat keras atau hardware yaitu yang pertama ada CPU. CPU ini biasanya berpasangan dengan monitor dan keyboard pada komputer PC, personal komputer. Nah, otak dari komputer yang memproses semua instruksi. Jadi otak dari PC itu ada di CPU. Terus yang kedua ada RAM, Random Access Memory. Jadi RAM ini berfungsi untuk memori sementara untuk menyimpan data yang sedang diproses. Yang ketiga ada hard disk. Jadi di hard disk ini penyimpanan data jangka panjang. Dan yang terakhir dari hardware perangkat keras, contoh dari hardware yaitu keyboard dan mouse, yaitu alat input dan output. Itu seperti untuk keyboard ini termasuk dalam proses input atau output? Input bu. Input. Keyboard. Input. Ya, karena keyboard itu termasuk dalam perangkat input. Karena kita menginput angka atau alfabet yang kemudian diterima oleh sistem operasinya dalam sistem komputer tersebut.
Nah, kalau mouse itu termasuk dalam input atau output? Input Bu. Input, ya itu sama juga dengan keyboard. Atau printer. Printer itu termasuk dalam perangkat input atau output? Output. Ya, karena itu mengeluarkan data dari sistem operasi dalam sistem komputernya. Oke, selanjutnya ada software perangkat lunak. Nah, jadi software perangkat lunak dalam komponen sistem komputer berfungsi sebagai melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Jadi, contohnya di sini pengguna sedang mau membuat data siswa yang hadir pada pagi hari ini. Nah, si user, si brainware-nya ini menyebut melalui menggunakan perangkat keras yaitu laptop. Nah, terus dia menggunakan yang namanya Microsoft Excel. Nah, itulah yang disebut dengan software atau perangkat lunak. Nah, contoh dari perangkat lunak yaitu yang pertama ada sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang mengatur kerja komputer seperti Windows, seperti Linux, Macintosh, iOS, Android. Nah, itu termasuk dalam sistem operasi dalam sistem komputer tersebut. Yang kedua ada aplikasi apps, yaitu perangkat lunak yang membantu pengguna melakukan pekerjaan tertentu seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Dan juga ada aplikasi-aplikasi pembantu lainnya dalam komputer tersebut. Nah, yang terakhir, contoh terakhir yaitu ada driver. Nah, perangkat lunak penghubung antara komputer dan perangkat keras agar dapat bekerja dengan baik. Jadi, driver ini menjadi jembatan penghubung antara komputer dan perangkat kerasnya. Selanjutnya, yang terakhir dalam materi komponen komputer ini yaitu ada brainware atau pengguna. Nah, pengguna ialah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jadi di sini adik-adik, brainware itu sebagai user yang sedang menggunakan perangkat keras dan juga mengaplikasikan perangkat lunak yang ada di perangkat keras tersebut. Dia menjadi user. Nah, di sini tertulis ketika kamu berkesempatan sedang mengoperasikan komputer, pada saat itu pula kamu berperan sebagai pengguna. Nah, di sini contohnya itu user, peran yang mengoperasikan komputer. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang terakhir yaitu jenis-jenis komputer. Apakah di sini adik-adik sudah tahu sebelumnya apa yang termasuk saja dalam jenis-jenis komputer? Belum tahu Bu. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Nah, berdasarkan ukurannya dari terkecil sampai terbesar, komputer itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu antara lain seperti berikut. Nah, yang pertama yang paling kecil yaitu mikrokomputer atau komputer mikro. Dan yang kedua, dua yang terkecilnya komputer personal, PC, dan juga personal komputer. Yang ketiga ini masih dalam skala sedang, mini PC. Itu seperti contoh di gambar awal tadi, yaitu ada monitornya, ada keyboardnya, ada CPU-nya. Itu termasuk dalam mini PC. Nah, yang kemudian yang keempat ada mini komputer. Nah, mini komputer ini berperan sebagai lebih besar dari mini PC, yang dimana skala penggunaannya yaitu dari perusahaan. Nah, terus yang kelima ada komputer mainframe. Nah, komputer mainframe ini berfokus penggunaannya di perusahaan skala
sedang atau skala menengah. Selanjutnya ada superkomputer. Superkomputer itu lebih besar. Ukuran terbesar dari jenis-jenis komputer yang sebelumnya. Superkomputer ini biasanya digunakan dalam perusahaan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, yang paling terkecil dulu, yaitu mikrokomputer atau komputer mikro. Jadi, komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari mikrokomputer yaitu yang pertama ada smartphone, yang kedua tablet, yang ketiga Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi ini berada dalam kedua perangkat keras ini. Ini yang menjadi mikrokomputernya. Fun fact-nya adik-adik, komputer dalam zaman dahulu itu sebesar ruangan ini. Komputer itu ditemukan pertama kali itu dalam ukuran yang sebesar ruangan ini. Kemudian seiring berjalannya waktu menjadi beberapa jenis-jenis sampai 6 tadi ya sudah dibahas. Nah, yang paling terkecilnya yaitu ya ini, mikrokomputer. Ini perangkat kerasnya yang berada di kedua perangkat keras smartphone dan tablet. Selanjutnya ada komputer personal, PC personal komputer. Jadi komputer personal atau personal komputer PC memiliki ukuran yang lebih besar daripada komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar. Nah, komputer ini dibuat untuk pengguna personal. Nah, sesuai dengan namanya pengguna personal, itu bisa ditemukan di seperti warnet, seperti di kantor, di lab. Nah, kekurangan dari PC ini yaitu tidak fleksibel atau tidak bisa digunakan di mana saja atau kapanpun itu. Hanya pada saat itu dan di tempat itu saja. Karena komponen-komponen yang dimiliki oleh komputer personal atau PC ini cukup banyak, ada 3. Yang pertama ada monitor, yang kedua ada keyboard, yang ketiga ada CPU-nya atau otak dari PC ini. Apakah kalian mengerti maksud saya? Oke, selanjutnya yaitu mini PC. Sesuai dengan namanya mini, jadi versi kecilnya dari PC sebelumnya. Nah, mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Jadi, mini PC ini peralihan dari PC sebelumnya atau PC personalnya sebelumnya. Nah, mini PC ini biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal, untuk keperluan profesional atau industri kecil. Selanjutnya ada mini komputer. Nah, berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan yang lebih besar. Komputer ini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Jadi, mini komputer ini berfokus pada biasanya ditemukan pada perusahaan-perusahaan menengah seperti perkantoran. Nah, itu sudah menggunakan yang namanya mini komputer. Selanjutnya, nah, sudah masuk dalam jenis-jenis komponen komputer yang lebih besar. Nah, yaitu komputer mainframe. Nah, komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer-komputer sebelumnya. Nah, biasanya digunakan dalam perusahaan-perusahaan besar seperti server, peladen. Jadi, komputer mainframe itu biasanya digunakan dalam perusahaan yang memiliki server
dan mainframe, penggunaan superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi seperti NASA, Google. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu sudah menggunakan yang namanya superkomputer. Ini juga kalau bisa dibilang kita zaman sekarang sudah balik ke zaman sebelumnya, yang dimana ditemukannya komputer pertama kali itu sebesar ruangan kelas ini. Nah, contoh dari modernisasinya itu ya seperti ini, superkomputer. Apakah dari sudah mengerti jenis-jenis dari komputer? Oke. Selanjutnya kita masuk dalam sesi kuisis. Apakah adik-adik semua membawa handphone? Nah, sekarang saya akan membagikan link kuisis yang dimana adik-adik dapat mengisi kuisis tersebut. Sebentar, saya mau. Apakah link sudah berada pada teman-teman semuanya? Ya, Bu. Ya. Sebentar ya, saya mau. Masih pause dulu. Dari tadi tuh. Nah. Itu aja. Langsung yuk. Nah, baik adik-adik, setelah kita mempelajari 3 materi yang tadi sudah saya jelaskan di depan, kita masuk pada bagian evaluasi pembelajarannya. Nah, silahkan adik-adik scan barcode yang di muka ini. Ini adalah barcode untuk kuisis, yang dimana soal-soal kuisis ini berisi terkait seputaran materi-materi yang telah dijelaskan saya tadi. Apakah sudah? Bentar, Bu, masih lagi, Bu. Adik Gracia sudah Morning, masuk? Bu. Sebentar ya. Sudah, Bu. Teknik sudah. Tunggu, pause dulu. Nah, silakan adik-adik mengisi soal yang sudah saya bagikan. Sadis. Sadis mudah mungkin. Sudah? Wow, sangat benar ya jawaban dari adik-adik. Terlihat bahwa adik-adik bisa menyimak dan fokus dalam pembelajaran hari ini. Silakan dijawab, waktu hanya 30 detik. Lagi-lagi benar ya. Dan pertanyaan terakhir, soal terakhir. Ini itu menentukan label dari gambar tersebut. Jadi kalau PC yang mana PC, yang mana micro PC, yang mana superkomputer, yang mana mini PC, yang mana mainframe komputer, silahkan tentukan berdasarkan label. Waktu di sini 1 menit, dimulai dari tadi.
Oke, nanti kita lihat saja evaluasinya. Oke, selanjutnya kita masuk pada kegiatan penutup dari materi pada hari ini. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini yaitu yang pertama, sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware yang saling bekerja sama. Apakah betul adik-adik? Betul. Yang kedua, hardware merupakan perangkat fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Apakah benar begitu teman-teman? Betul. Yang ketiga, software berfungsi mengatur dan menjalankan proses kerja komputer. Terus, brainware adalah pengguna yang mengoperasikan komputer. Komputer memiliki berbagai jenis berdasarkan ukuran dan kemampuan seperti mikrokomputer, PC, mini komputer, mainframe komputer, dan terakhir superkomputer. Nah, yang terakhir, kesimpulan terakhir yaitu mempelajari sistem komputer membantu memahami cara kerja komputer dan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah benar begitu adik-adik? Benar. Jadi, setelah kita belajar terkait sistem komputer, apakah adik-adik sudah merasa bahwa komputer atau sistem komputer itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul. Ya, karena dapat membantu kita dalam hal berkomunikasi, mengerjakan soal, terus juga dalam bentuk membantu kita dalam hal efisiensi waktu seperti bekerja lebih cepat melalui dengan komputer. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan dari komputer dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sekian dari materi pada pagi hari ini. Saya Cahya Fadia Mukago, guru informatika, ingin izin pamit untuk materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk pulang. Siapa yang mau pimpin doa? Saya Bu. Oke, kepada adik Ariel dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Adik-adik dimohon untuk berdiri. Berikan salam terbaik kalian untuk guru-guru yang telah mengajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.